Hai para penggemar isi dompet, orang yang menanam kebaikan pasti akan menuai ketenangan. Dan orang yang menanam luka di hati orang lain, maka tanpa sadar dia sedang merajut penderitaan bagi dirinya sendiri. Ada hukum yang tak terlihat yang mengatur kehidupan ini. Sebuah ketetapan yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Entah kita sadarin ataupun tidak. Hukum ini tidak mengenal pengecualian. Tidak peduli seberapa tinggi status seseorang, seberapapun kuat pengaruhnya, dan seberapa lihai ia menyembunyikan perbuatannya, balasan itu pasti akan datang. Orang yang berhati busuk, hidupnya tidak akan benar-benar tenang. Akan selalu ada sesuatu yang terus menghantui hidupnya. Ada kejaran yang tidak terlihat. Karena hukum alam ini bekerja secara diam-diam, tanpa perlu diumumkan dan tanpa perlu ada saksi. Ketika kita tersakiti, kita pastinya selalu akan bertanya-tanya, apakah orang-orang yang menyakiti kita akan mendapat balasan yang sama seperti apa yang kita rasakan? Maka tak perlu kita khawatir, karena hidup ini berjalan dalam keseimbangan yang sempurna. Orang yang pernah menyakiti kita mungkin tidak akan langsung jatuh. Mungkin ia masih bisa tertawa hari ini dan masih menikmati hidupnya. Tapi percayalah, apapun yang sudah dia perbuat atas diri orang lain, maka akan datang menghampirinya dalam bentuk yang lebih berat. Mau tahu apa yang terjadi pada orang yang menyakitimu? Mari kita simak. Yang pertama, luka yang pernah ditorehkan akan datang mencari pemiliknya. Tidak ada luka yang hilang begitu saja. Setiap rasa sakit yang telah diciptakan bagaikan anak panah api yang dilepaskan ke udara, dan pada akhirnya dia akan kembali kepada pemiliknya dan membakarnya. Ini bukan sekedar ungkapan, tapi ini adalah hukum yang sedang berjalan dan tidak bisa dihentikan. Karena setiap ketidakadilan yang dibiarkan terjadi sebenarnya sedang menciptakan ruang kosong di hidup pelakunya. Ruang yang akan diisi dengan kepedihan yang setimpal. Yang kedua adalah kegelisahan dan kecemasan adalah hukuman yang tak terlihat. Tidak semua hukuman terlihat jelas dalam bentuk penderitaan fisik atau kehilangan besar. Ada bentuk hukuman yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih sunyi, yang sangat menyakitkan. Orang yang selalu menyakitkan hati orang lain, mungkin saja dia bisa tersenyum di hadapan orang-orang, seakan-akan hidupnya baik-baik saja. Tapi percayalah, tidak akan ada ketenangan di dalam dirinya. Dia akan selalu merasa gelisah tanpa sebab. Walaupun dia merasa sukses, tetapi merasa ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. Bahwa kebahagiaan itu tidak benar-benar utuh di dalam genggaman. Setiap orang mendambakan ketenangan. Tetapi ketenangan hanya akan dimiliki oleh orang yang hidup dalam kebaikan. Yang ketiga adalah hidup mereka akan dikelilingi oleh orang-orang yang sama seperti mereka. Ini bukan kebetulan, tetapi bagian dari keseimbangan kehidupan. Yang keempat adalah kehilangan akan datang di saat yang tak terduga. Kehilangan datang tanpa peringatan, meruntuhkan ilusi keamanan yang selama ini ia bangun. Bagi mereka yang peka akan segera menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Tetapi banyak juga yang tetap dalam kebutaan, hanya menyalahkan nasib dan takdir, tanpa pernah melihat ke dalam dirinya sendiri, bahwa hidup ini tidak akan pernah kejam, tetapi ia selalu adil. Apa yang telah kita tanam pasti akan kita tuai. Balasan itu tidak akan datang tergesa-gesa, tetapi dia akan datang tepat pada waktunya. Kehilangan yang mereka alami adalah bagian dari keadilan, yang bekerja tanpa suara dan membalas tanpa perlu ada tangan yang menyentuh.
Dan yang kelima, kejahatan yang tidak dihukum langsung, tapi hanya sedang ditangguhkan. Mereka berpikir bahwa kejahatan kecil bisa terlewatkan, tapi mereka lupa bahwa hidup ini adalah ladang tempat semua benih ditanam, dan setiap benih akan tumbuh pada waktunya. Orang yang telah menyakiti merasa bahwa mereka telah menang, mereka lolos dari konsekuensinya. Tetapi hukum kehidupan tidak bekerja dalam hitungan hari atau minggu. Ia bekerja dalam skala yang lebih luas, lebih halus dan lebih menyiksa. Dan seringkali hukuman itu datang bukan dalam bentuk yang mereka harapkan. Dan yang keenam adalah kebenaran akan selalu mencari jalan untuk terungkap. Serapat apapun seseorang berusaha menyembunyikan kebusukan, tapi kebenaran tidak pernah bisa dikubur selamanya. Ada hukum yang bekerja di alam semesta ini, pada segala sesuatu yang busuk pada akhirnya akan tercium juga. Saat itu terjadi, maka tidak ada tempat untuk lari. Dan yang terakhir adalah doamu akan menjadi bencana yang tak terlihat bagi orang yang telah menyakitimu. Doa bukan hanya sebatas kata-kata, tapi doa adalah suara yang menembus batas dunia. Ketika kita berbisik ke tanah, maka dia akan naik ke langit, didengar dan diatur waktunya untuk kembali sebagai jawaban. Kita tidak perlu membalas. Kita cukup melanjutkan kehidupan kita dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Lalu saksikan bagaimana keadilan bekerja dengan caranya sendiri. Itu sudah cukup. Terima kasih.